Halo, saya Yunanto Eka Prabowo, Pamong Budaya di Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Kali ini kita akan berbincang mengenai implementasi nilai dasar aneka dengan narasumber Pak Susilo Munandar selaku Kepala Seksi Warisan Budaya Benda Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Baik, selamat pagi Pak Sus. Selamat pagi Mas Yunanto. Gimana kabarnya? Sehat nih Pak? Alhamdulillah sehat. Harus bahagia dan sehat. Alhamdulillah. Oke. Jadi langsung saja ya kita. Menurut Pak Sus sendiri, sejauh mana penerapan nilai dasar aneka, terutama terkait pelayanan publik itu sendiri? Jadi aneka tadi akuntabilitas yang memang dari 5 kategori tadi memang harus dipenuhi ketika pemerintah kota itu memberikan pelayanan kepada publik gitu. Karena misalnya yang di Dinas Kebudayaan Kota itu kan kita di Perwal nomor 26 2021 tentang pendelegasian wewenang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan, maka Dinas Kebudayaan Kota itu diamanatkan satu ketugasan non perizinan, yaitu rekomendasi kebudayaan. Jadi saya rasa 5 kriteria itu sudah memenuhi, kita penuhi lah ya. Oke. Baik Pak Sus, kalau begitu mengenai 5 penjabaran dari jenengan tadi, apakah ditemukan hambatan, tantangan, dan risiko dalam implementasi nilai dasar 5 tadi? Dalam pelaksanaannya, mungkin kalau hambatan itu terkait dengan ketika ada arahan, kemudian para pemohon itu untuk memperbaiki arahan tersebut mungkin perlu waktu, karena ketika kita bicara teknis, gambar pemohon itu kan tentunya dilakukan oleh desain oleh arsitek ya, sehingga ketika si arsitek tadi tidak segera memperbaiki arah yang kita berikan, tentunya ada hambatan waktu yang harus kita lalui, sehingga terkesan waktu yang dibutuhkan untuk pelayanan tersebut menjadi agak panjang gitu kan. Nah, kemudian terkait dengan tantangan ya tentunya dengan jumlah pemohon yang mungkin tidak bisa diprediksi setiap saat, sehingga ketika waktu tertentu dalam 1 minggu bisa muncul atau ada permohonan yang banyak, misalnya lebih dari 10. Tentunya ini tantangan bagi tim kita ya, untuk segera melaksanakan kunjungan lapangan, kemudian rapat dengan tim kita TP2IP untuk membahas semuanya dalam waktu yang kami katakan tadi 5 hari kerja ya. Sehingga dengan tantangan seperti tentu kita perlu trik-trik tertentu ya. Tentunya dengan hambatan dan tantangan itu juga ada resiko-resiko yang harus kita hadapi. Misalnya tadi resiko waktu, dan kita memang karena harus berkoordinasi dengan pemohon, dengan Disbud DIY, tentunya resiko yang paling sering kita hadapi adalah resiko mundurnya waktu ya, karena koordinasi juga karena terutama dalam masa pandemi seperti ini koordinasinya tidak bisa secara offline, sehingga harus online, dan kemudian ada proses-proses administrasi, misalnya penandatanganan berkas yang harus dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Kota untuk mengirim ke Disbud DIY, karena memang untuk koneksi secara online baru terbatas untuk secara sistem baru di internal Pemkot, karena ini sudah lintas dengan DIY, tentunya perlu koordinasi lebih, sehingga kita bisa saja nanti ada semacam sistem yang terhubung secara sistematis ke DIY. Baik, Pak Sus, terima kasih atas urayanya mengenai implementasi nilai-nilai dasar aneka. Semoga paparan tadi bisa bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Amin. Jadi mungkin sekian podcast kita kali ini, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.